Yang selanjutnya hadis yang menyebutkan tentang keutamaan belajar agama secara umum atau fikih secara khusus adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang melangkah ke suatu tempat untuk mempelajari satu ilmu agama, maka Allah akan pintaskan, Allah akan mudahkan jalan dia masuk ke dalam surga. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa hu atau hi dalam hadis tersebut itu bukan kembali kepada ilmu, tetapi kembali kepada jalan. Apa maknanya? Artinya adalah ketika seseorang belajar ilmu fikih yang akan membuat dia cepat masuk ke dalam surga, bukan ilmunya, tetapi proses belajarnya. Sehingga orang yang belajar agama, paham atau tidak paham, diamalkan atau belum diamalkan, dia akan dimudahkan jalan masuk ke dalam surga. Kita perlu tahu teman-teman sekalian, kalau bicara tentang amal yang memasukkan kita ke dalam surga, itu ada banyak. Kan kita sering dengar tuh hadis, kalau kita melakukan ini, kita dimasukkan surga. Kalau kita melakukan itu, kita akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi amal yang mempercepat masuk ke dalam surga, itu tidak banyak. Mungkin antum akan bertanya, emang apa perlunya cepat-cepatan masuk ke dalam surga? Kan yang penting masuk. Penting teman-teman sekalian. Karena orang-orang yang masuk ke dalam surga, itu antrinya panjang. Bayangkan manusia pertama sampai manusia terakhir ketika hari kiamat nanti, mereka yang beriman itu akan berproses, berbaris, antri masuk ke dalam surga. Dalam kondisi seperti itu, bisa cepat masuk ke dalam surga, itu bukan hal yang remeh. Itu sebuah keutamaan yang besar. Begini saja, kita buat analogi sederhana saja. Misalnya antum sekarang tinggal di sebuah rumah yang secara tempat sudah kurang layak karena mulai sempit gitu. Karena anak nambah, kemudian juga mungkin ada keluarga yang ikut tinggal dalam rumah tersebut. Kita ingin pindah rumah. Nah, kebetulan Allah berikan rezeki kita di bulan ini dapat bonus dari kantor kita. Nggak besar sih, mungkin sekitar 1 miliar. Besar nggak sih uang 1 miliar itu? Kalau ada yang bilang biasa-biasa saja, bisa tinggal nomor HP ya. Nanti bisa kita calling, kita ajak bangun masjid atau kantor dakwah kita. Kemudian kebetulan ada satu rumah di kawasan yang menurut kita bagus tuh, bebas banjir, bebas macet, aksesnya juga mudah, itu lagi dijual. Maka kita hubungi nomor yang tertera, yang ditempel di rumah tersebut. Begitu kita telepon, komunikasi, ternyata nggak disangka suara di seberang sana mengenali kita. Oh ini Mas Bro ya? Oh kita teman, kita dulu satu perkuliahan atau mungkin satu sekolah gitu. Gini aja lah, Anda ini kan orang soleh. Kalau untuk Anda nggak usah 1 miliar. Silahkan diduiti separuh saja. Berapa? 500 juta. Padahal rumah itu pasarannya 1 M. Sekarang pertanyaannya, kita lagi butuh rumah. Uangnya ada. Dan rumahnya yang kita incar ada. Tempatnya bagus, strategis, dan harganya murah, separuh harga. Pertanyaannya, kapan kita mau beli rumah itu? Tahun 2025 atau nunggu tahun 2050? Jawabannya, bukan 2025, bukan 2030, apalagi 2050. Bahkan bukan tahun ini. Jawabannya selesai pengajian langsung kita duiti. Kita ingin cepat mendapatkan rumah tersebut. Padahal ini baru rumah yang ada di dunia. Yang berapa lama sih akan kita tempati? 20 tahun? 30 tahun? 50 tahun? Bisa jadi bahkan cuma setahun atau mungkin 1 bulan kalau ajal keburu menjemput kita. Itu saja kita tidak ingin terlambat. Lalu bagaimana dengan masuk ke satu negeri, satu tempat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sifati fihi ma la ainun ra'at. Di surga itu mata tidak pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at. Oke, mata terbatas, bahkan telinga itu tidak pernah mendengarnya. Wala khatra ala qalbi bashar. Bahkan tidak terbetik di imajinasi hamba yang paling liar sekalipun. Itu surga. Maka sudah barang tentu kita ingin cepat masuk ke dalamnya. Dan teman-teman sekalian, di antara amal yang bisa membuat kita cepat masuk ke dalam surga adalah dengan sering-sering duduk di majelis ilmu. Dengan istiqomah belajar ilmu agama. Di antaranya adalah ilmu fikih.